Halo guys, welcome to Sejarah on a Plate. Dan ini adalah SOS, Stories of Suffering. Series di mana kita bakal bongkar cerita kelam di balik makanan. Dari tragedi, bencana, sampai kejadian nyata yang mungkin gak pernah kepikiran punya hubungan sama apa yang kita makan hari ini. Dan untuk episode pertama SOS, kita mulai dari cerita tentang kisah makanan presiden pertama kita, Bung Karno. Kalau ngomongin Bung Karno, apa yang kepikiran pertama kali? Mungkin pidatonya, mungkin kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Atau mungkin momen ketika beliau berdiri di depan rumah sederhana di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945, jam sekitar 10 pagi, dengan suara yang masih terdengar serak karena baru sembuh dari malaria. Beliau membacakan kalimat yang mengubah sejarah bangsa ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Gak sampai 1 menit, tapi isi pidato ini ngubah nasib jutaan orang. Hari itu Indonesia resmi merdeka, dan Bung Karno selamanya akan dikenang sebagai proklamat Republik Indonesia. Tapi kalau ada yang bilang bahwa bertahun-tahun setelah membacakan proklamasi itu, ada sebuah yang menceritakan kisah Bung Karno hanya minta sepiring nasi, sedikit kecap, sepotong roti, dan beberapa buah pisang. Bahkan disebut permintaan-permintaan sederhana itu tidak dipenuhi. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami kisah itu, kita nggak bisa langsung loncat ke akhir. Kita harus mundur dulu, karena perjalanan menuju akhir cerita ini dimulai justru dari hari Indonesia merdeka. Dan ini kisahnya. Kalau di film, kalau tokoh utama sudah menang, bisa happy ending. Tapi sejarah jarang sesederhana itu. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari lahir Republik Indonesia. Justru tantangan sebenarnya baru dimulai. Indonesia saat itu negara yang baru lahir, belum punya pemerintahan yang benar-benar kuat, belum punya tentara nasional yang tertata, bahkan mempertahankan kemerdekaan saja masih harus diperjuangkan. Belanda datang lagi, pertempuran terjadi di berbagai daerah, diplomasi berjalan di meja perundingan, sementara rakyat di banyak tempat masih berjuang sekedar untuk hidup. Jadi kita memperingatkan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Sebenarnya yang kita rayakan bukan cuma 1 hari, tapi perjalanan panjang setelah hari itu. Seringkali orang mengenal Bung Karno hanya dari foto Bung Karno lagi baca teks proklamasi. Padahal perjalanan hidupnya jauh lebih panjang. Beliau adalah orator, tokoh penggerakan nasional, orang yang berkali-kali dipenjara pada masa kolonial Belanda, berkali-kali diasingkan, tetap menulis, tetap bicara, tetap menyuarakan kemerdekaan. Bahkan sebelum Indonesia lahir, nama Soekarno sudah menjadi sosok yang diawasi pemerintah kolonial. Karena pidato-pidatonya dianggap mampu membangkitkan semangat rakyat. Makanya ketika Indonesia akhirnya merdeka, banyak orang melihat Bung Karno bukan sekedar presiden, tapi simbol harapan, simbol perjuangan. Tahun demi tahun berlalu, Indonesia mulai dikenal dunia. Bung Karno mulai menghadiri banyak konferensi. Beliau bertemu dengan pemimpin-pemimpin banyak dunia, berpidato di banyak negara. Salah satu momen paling bersejarah, tentu saja konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Indonesia menjadi tuan rumah bagi puluhan negara dari Asia dan Afrika. Banyak di antaranya baru saja melepas dari penjajahan. Bandung berubah jadi pusat perhatian dunia, dan Bung Karno jadi salah satu tokoh yang paling dibicarakan. Kalau melihat foto-fotonya hari ini, sulit membayangkan bahwa beberapa tahun kemudian hidup beliau berubah drastis. Karena di titik itu, beliau berada di puncak, dihormati banyak negara, disambut ribuan orang tiap kali datang. Pidatonya sampai dikutip media internasional. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Video ini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau tidak. Bukan untuk mengajak kalian untuk memihak satu pandangan tertentu. Karena peristiwa politik di Indonesia pada masa itu masih sangat kompleks. Masih banyak hal yang harus dikaji. Tujuan kita di sini lebih sederhana. Perjalanan seorang tokoh yang pernah ada di 2 titik yang sangat berbeda. Dari berdiri di depan rakyat membacakan proklamasi, sampai sebuah kisah yang mengatakan di masa-masa akhirnya, beliau hanya menginginkan makanan yang sangat sederhana. Perubahan sebesar apa sih yang sebenarnya terjadi di 2 momen itu? Kenapa perjalanan seorang proklamator bisa berubah drastis? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke salah satu bab paling rumit dalam sejarah Indonesia. Kalau kita buka buku-buku sejarah, yang paling sering kita lihat tentang beliau adalah foto-foto tentang dia berpidato di depan lautan manusia, disambut tepuk tangan, didampingi para pemimpin dunia, atau berdiri gagah saat membacakan proklamasi. Tapi ada satu kisah yang jauh lebih sunyi. Nggak ada panggung, nggak ada mikrofon, nggak ada juga ribuan orang. Cuman sebuah rumah, seorang pria yang kesehatannya mulai menurun. Setelah tidak lagi memegang kuasanya seperti dulu, hari-hari Bung Karno berubah.
aktivitasnya jauh lebih terbatas. Beliau lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Kesehatannya juga sadly mulai menurun. Beliau juga diketahui mengalami beberapa masalah kesehatan, termasuk gangguan pada ginjalnya yang semakin lama semakin serius. Orang yang dari dulunya berpindah dari acara satu ke acara lain, kini lebih menjalani harinya dengan aktivitas simpel. Kalau dulu rumahnya dipenuhi tamu, kini suasananya jauh lebih sepi. Dan justru dari masa-masa itu, muncul sebuah kisah yang sering diceritakan sampai sekarang. Suatu hari, Bung Karno merasa lapar. Beliau meminta sesuatu yang sangat sederhana. Katanya, saya lapar. Beliau kemudian minta nasi. Kalau memang tidak ada lauk, nasi dengan kecap aja itu udah gak apa-apa. Permintaan yang terdengar sangat sederhana. Ini bukan hidangan istimewa loh. Ini pun bukan makanan favoritnya dia. Apalagi jamuan besar. Cuma nasi dan kecap. Permintaan ini pun tidak bisa dipenuhi. Lalu Bung Karno minta yang lain. Kalau nggak ada nasi, roti aja. Udah nggak apa-apa. Kalau roti pun nggak ada, pisang pun nggak apa-apa. Sebuah permintaan yang sangat biasa. Karena hampir setiap rumah pasti punya salah satu dari bahan itu. Tapi justru karena itulah, kisah ini sangat membekas di banyak ingatan orang Indonesia. Kalau dipikir, kenapa bukan makanan lain? Kenapa bukan sate? Kenapa bukan rendang? Kenapa bukan makanan kesukaannya dia? Jawaban mungkin karena Bung Karno lagi nggak cari kemewahan saat itu. Beliau hanya ingin makan dengan nasi dan kecap. Banyak orang Indonesia masih suka makan nasi yang hangat dengan kecap. Sederhana, oh iya, tapi cukup. Yang bikin kisah ini sering dikenang bukan karena menunya. Kalau bicara nasi dan kecap doang, mungkin kita semua pernah memakannya. Yang membuatnya berbeda adalah siapa yang memintanya. Terlepas dari bagaimana orang memandang sisi politiknya Bung Karno, kisah ini bukan untuk membahas siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan mengingatkan kita di balik foto sejarah itu ada seorang manusia yang pernah berjuang, pernah memimpin, pernah dipuji, pernah dikritik. Dan di salah satu chapter terakhir di hidupnya, ada kisah tentang sepiring nasi, sedikit kecap, sepotong roti, dan beberapa buah pisang. Sebuah kisah sederhana yang justru membuat kita melihat sisi sejarah dari sisi yang lebih manusiawi. Dan mungkin itulah cara terbaik untuk kita menutup cerita ini. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah titik awal perjalanan bangsa ini. Bukan garis akhirnya. Kemerdekaan bukan berarti semua masalah pasti selesai. Justru setelah itu, Indonesia harus melewati perang mempertahankan kemerdekaan, krisis ekonomi, perubahan pemerintah, perbedaan pendapat, berbagai tantangan yang silih berganti. Dan sampai hari ini, perjalanan itu masih terus lanjut. Hari ini, kita mungkin menikmati kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Itu sebenarnya adalah bagian dari kemerdekaan yang dulu diperjuangkan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita lakukan untuk Indonesia hari ini. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Tapi perjalanan kita di minggu ini belum selesai. Karena Rabu nanti kita bakal terbang jauh dan bongkar cerita makanan dari berbagai belahan dunia. Karena waktunya series Wow, World Origins Wednesday. Series khusus buat ngebahas asal-usul makanan, sejarah di baliknya, sampai cerita yang bikin kita mikir, wait, ternyata selama ini ceritanya begitu. So siapin makanan kalian. Dan sampai ketemu di Rabu malam di Wow.